Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang qiyas al-qulub dalam ilmu mantik logika. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Warsudi, HTN 3, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, di mana hari ini saya akan menyampaikan tentang qiyas al-qulub. Apa itu qiyas al-qulub? Apa yang dimaksud dengan qiyas al-qulub? Jadi qiyas al-qulub ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi dengan membatalkan proposisi kontradiktifnya. Jadi qiyas al-qulub ini digunakan berdasarkan suatu asas yang menyatakan bahwa kebenaran itu tidak akan keluar dari suatu asas. Jadi secara pernyataannya bahwa kebenaran itu tidak akan keluar dari sesuatu atau sesuatu yang lain yang bertentangan dengan sesuatu itu. Jadi begitu saudara, bahwa yang dimaksud dengan dua hal yang bertentangan tadi, ya, tidak mungkin saling terhimpun ataupun menyatu, karena sebagaimana keduanya juga tidak mungkin saling terangkat. Nah, itu tentang qiyas al-qulub. Terus bagaimana metode penerapan qiyas al-qulub ini? Jadi sering digunakan ketika kita ingin menguji sesuatu kebenaran hasil dari bentuk qiyas yang sebelumnya, yakni mencari kontradiksi dan konklusinya, dan yang kemudian kita jadikan dia sebagai premis. Di sini premis yang dimaksud adalah minor ataupun mayor, dan pada akhirnya lahirlah suatu konklusi yang berbeda dengan konklusi qiyas yang asli atau sebelumnya. Di sini akan saya berikan suatu contoh kalimat. Di situ dikatakan, dalam ungkapannya mengatakan setiap Azhari itu muslim. Kemudian ada kalimat lagi, tak satu pun dari Azhari yang kafir. Jadi tak satu pun Azhari yang kafir. Jadi qiyas ini adalah bentuk qiyas yang kedua, karena had awsatnya menjadi mahmul dalam kedua muqaddimah. Kemudian konklusi qiyas dari contoh yang di atas menyatakan tak ada satupun Azhari yang kafir. Katakanlah ada yang, maksudnya katakanlah ada orang yang tidak setuju dengan konklusi tersebut. Maka untuk membuktikan qiyas tersebut benar, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menggunakan qiyas al-qulub. Kemudian kita sertakan dari konklusi contoh tadi, kita akan sertakan premis mayor untuk merangkaikan qiyas tersebut. Maka akan terangkai qiyas sebagai berikut, yang akan berubah dengan premis mayor tadi menjadi sebagian Azhari itu kafir. Kemudian yang kalimat kedua, sebagian Azhari itu bukan muslim. Jadi kita lihat dari qiyas kedua ini dengan premis pertama dengan qiyas yang asli. Dari contoh kedua qiyas tadi, kira-kira mana di antara kedua qiyas ini yang benar? Maka untuk mematikan kebenarannya, kita akan serahkan kepada hukum kontradiksi. Jika suatu proposisi salah, maka kontradiksinya sudah pasti benar. Dan apabila kontradiksinya benar, maka akan lahir kemustahilan. Atau maksudnya di sini adalah terhimpunnya dua hal yang saling bertentangan, tidak ketemu. Kemudian, begitupun jika konklusi dari qiyas yang asli tidak benar, maka akan lahir suatu kemustahilan. Dan dengan demikian jika proposisi yang satu sudah terbukti benar, maka kontradiksinya sudah pasti salah. Jadi qiyas al-qulub ini bekerja seperti itu.
Contoh lain, ada pernyataan bahwa semua pelajar Al-Azhar itu adalah Sunni. Kemudian kita ingin mencari konversi dari proposisi tersebut, maka dari proposisi yang dimaksud atau termasuk yang disebutkan tadi adalah masuk proposisi universal positif atau disebut juga dengan kuliah mujabah. Maka berdasarkan kaidah yang diberlakukan dalam aks mustawid, itu kebalikannya adalah partikular positif atau disebut juga dengan juz'iyah mujabah. Jadi dengan demikian konversi dari pernyataan semua pelajar Al-Azhar itu adalah Sunni, maka akan menjadi sebagian orang Sunni itu adalah pelajar Al-Azhar. Jadi jika ada orang yang tidak setuju dengan hasil istidlal tadi, ya, dengan konteks kalimat tadi, maka untuk membuktikan kebenarannya bagaimana? Kita bisa menempuh dengan metode yang lain yang disebut dengan qiyas al-qulub yang dirangkai melalui qiyas istirani syarti. Tapi juga bisa dibangun melalui rangkaian qiyas istisnai muttasil. Jadi gambarannya seperti itu. Di mana tadi yang saya sebutkan dari qiyas istirani syarti dan qiyas istisnai muttasil itu adalah bangunan qiyas al-qulub. Jadi dari qiyas al-qulub ini ada bagi-bagiannya yang tadi disebutkan tadi. Jadi kalau qiyas istisnai syarti ini adalah apabila hasil konversi dari proposisi tersebut tidak benar, maka kontradiksinya atau tidak ada satupun dari Sunni itu yang berupa pelajar Al-Azhar, itu sudah pasti benar. Dan apabila kontradiksinya itu benar, maka akan terjadi suatu kemustahilan. Jadi kesimpulannya, apabila kebalikan dari proposisi tersebut tidak benar, maka akan lahir suatu kemustahilan. Kemudian yang kedua, qiyas istisnai muttasil. Apabila konversi dari proposisi itu tidak benar, maka akan lahir suatu kemustahilan. Tetapi adanya kemustahilan itu batil atau salah. Maka kesimpulannya, apa yang mengantarkan kepadanya, yakni ketidakbenaran hasil dari konversi itu yang sudah pasti batil. Dan ketika itu kontradiksinya menjadi benar, yaitu benarnya hasil konversi tersebut, dan itulah yang dimaksud daripada dengan menggunakan qiyas al-qulub. Ya, jadi itulah yang dicari. Jadi itu penjabaran daripada qiyas al-qulub. Jika ada satu kekurangan, mohon dimaaf. Demikian dari saya. Haja wallahu yar'ana wa yafasna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.